Ya, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kita eh, bertemu kembali itu di materi untuk administrasi transaksi untuk di anak kelas 12 PDP. Pada hari ini juga eh, Bapak menyampaikan beberapa hal mengenai materi kita hari ini, yaitu bagaimana tata cara mengoperasikan, ya. Salah satunya itu di halaman 35, halaman 35 di buku LKS yang tampilannya seperti ini bukunya. Kemungkinan di anak kelas 12 sudah punya semua, jadi kalau yang belum silahkan datang ke sekolah, nanti hubungi Bapak Ibu Guru yang bersangkutan yang mengurus buku LKS ataupun buku yang lainnya. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak menyampaikan materi, ya, itu bagaimana cara mengoperasikan beberapa alat mesin debit, ya. Ada namanya EDC, ya. EDC itu merupakan salah satu elektrik data komputer atau kaptur, ya. Itu dimana salah satu sebuah mesin yang diterbitkan oleh perbankan atau bank memudahkan nasabah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM. Artinya itu tanpa pembayaran tunai, kamu bisa membawa kartu, ya. Itu artinya kamu memiliki salah satunya alat transaksi atau untuk pembayaran. Nah, kemudian juga mesin edisi juga memiliki fungsi sangat penting, baik untuk pemilik toko ataupun konsumen. Artinya itu diberikan karena merupakan kepentingan juga. Artinya baik lembaga pemerintah maupun masyarakat maupun pihak-pihak yang menggunakannya. Itu artinya diberikan kemudahan dalam melakukan proses pembayaran yang sangat mudah. Artinya kamu nggak perlu bawa uang, cuma bawa kartu ATM. Ya, cuma artinya kalau siswa-siswi belum punya ATM, jadi siswa-siswi juga belum terlalu paham di sini. Tapi kalau bagi siswa-siswi yang udah punya ATM, artinya kamu udah mengerti cara menggunakannya, sampai tahapan kamu bisa mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut. Nah, cuma kalau di sini kamu tinggal bawa aja, nanti tinggal kamu gesek ke tempat pembayaran transaksinya itu nanti langsung bisa pembayaran melalui ATM kamu tersebut. Nah, kemudian materinya, ya, di sini sekelas sudah kita pahami, ya. Nah, ada beberapa materi yang harus saya sampaikan di beberapa siswa-siswi juga. Mesin ini juga berbentuk seperti ponsel, jadi artinya pembayaran ini juga langsung medianya seperti kalkulator otomatis membayar. Artinya kamu harus mempunyai saldo di rekening kamu atau tabungannya kamu. Nah, tapi jika kamu tidak mempunyai saldo atau rekeningnya kamu, ya percuma kamu bawanya ke tempat pembayaran. Artinya kamu nanti bisa membuat masalah untuk pribadi kamu sendiri. Contohnya pembayaran di Indomaret, Alfamart, dan segala macamnya itu perbankan. Nah, artinya kamu bisa narik uang kapan aja, menggunakannya kapan aja sesuai dengan kehendak kamu. Nah, berikutnya, secara umum ada mesin edisi menyediakan satu komponen. Ada komponen Graphical User Interface, itu artinya untuk memasukkan data kamu. Nah, kemudian berikutnya nomor 2, komponen validasi untuk mengecek data. Itu benar punya kamu atau tidak. Itu artinya biasanya kamu diberi nomor atau seri di situ, PIN biasanya juga ada, ya kan? Nah, kemudian Bapak sampaikan juga untuk beberapa alat juga itu untuk bisa membuat laporan mendukung analisis dari data yang telah kamu kumpulkan tadi, ya. Berikutnya prinsip cara kerja mesin ACDC. Di sini Bapak nggak tahu detail menjelaskannya, itu artinya karena kita juga belum punya alat seperti itu, jadi Bapak harap kita sama-sama belajar artinya. Cuma kalau untuk pribadi saya itu sudah sering saya gunakan untuk pembayaran, juga alat transaksinya ada berapa juga, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini mengenai ACDC-nya, ya. Alat transaksi itu berupa kartu atau kartu kredit biasanya, ya, warna-warni itu, ya, biasanya ada warna hijau, kuning dan segala macamnya itu, ya. Nah, selain itu juga mesin edisi juga dapat kamu temukan
di beberapa perbankan kebijakan mereka mengeluarkannya seperti apa. Juga sekarang itu beberapa CU atau beberapa tempat perbankan lainnya swasta maupun dia miliknya pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti itu. Jadi transaksinya bisa mempermudah kamu menggunakan kartu ATM, ATM BRI dan segala macamnya itu, BCA atau Mandiri. Nah, ini ada cara penggunaannya. Kalau yang seperti tampilan di sini, ini yang terbaru, ini handphone kamu, itu artinya dia otomatis nantinya kamu udah langganan dengan mereka. Cuma artinya kamu pembayarannya juga mahal pastinya, ya. Nah, sekarang saya sampaikan cara menggunakan mesin ini sangat mudah karena menu sudah menggunakan bahasa Inggris, ya, mudah dimengerti. Cuma kalau siswa-siswi belum bisa menggunakan fiturnya bahasa Inggris, ya janganlah gunakan bahasa Indonesia, ya. Cuma kalau seperti ini biasanya anak-anak ini udah mulai mengerti ibaratnya tata cara pembayarannya seperti apa, transaksinya juga seperti apa. Nah, kemudian selain itu, waktu pemasangan dari pihak teknis juga memberikan training atau penjelasan bagaimana cara penggunaannya. Jadi kamu nanti akan dibimbing seperti apa, ya. Nah, maka Bapak sampaikan bagi siswa-siswi yang punya kompetensinya, kemampuannya cukup lah Bapak bilang, ya, bahasa Inggrisnya juga bagus, artinya matematika juga kamu harus bisa. Nah, artinya ketika menggunakan bahasa Inggris kamu bisa mengerti apa yang dituliskan di transaksi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pengguna mesin juga. Nah, satunya kartu kredit atau kartu debit juga bisa seperti itu orang nyebutnya, ya. Dengan cara menggesek atau e-money ini dengan cara menempelkan kartu pada mesin edisinya. Seperti yang terlihat pada saat membayar tol, ya. Cuma kalau kita di Kalimantan Barat tolnya belum ada, ya. Cuma kemungkinan yang sering akan kamu lakukan itu ketika ngambil uang di ATM ataupun pembayaran di Indomaret ataupun di Intermarket seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa tahapan di sini Bapak nanti jelaskan detail karena ini mekanismenya agak lumayan banyak ini. Yang pertama itu silakan bawa kartu Anda ke kasirnya atau pembayaran tempat tersebut. Kemudian kamu juga harus melihat saldo rekening kamu juga harus ada nih, ya. Kemudian untuk masukkan PIN-nya, ini PIN-nya juga orang kasir juga nggak boleh tahu, artinya kamu pribadi yang tahu, ya. Biasanya 6 digit ataupun dari ketentuan pihak masing-masing itu ada yang berbeda, ya. Kemudian kartu digeserkan pada mesin dan kemudian transaksi berhasil, maka struk bukti pembayaran transaksinya juga ada, akan dikeluarkan mesinnya. Kemudian kasir akan meminta Anda untuk tanda tangan pada struk transaksi tersebut, itu bukti bahwa kamu sudah menggunakannya. Nah, cuma biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki modal atau usaha yang ya dalam cukup besar lah istilahnya seperti itu, ya. Nah, kemudian ada beberapa transaksi yang harus kamu ingat. Ini ada fitur-fitur yang sering digunakan, ada GrabFood, kemudian Oppo, Gobis, BL, Mitra, Kespay, Pipes, BRI Mobile, Hellobil, Kasir Pintar, Kasir, kemudian Osra. Kemudian ini ada beberapa yang akan timbul seperti ini. Ini kalau kamu punya handphone itu bisa seperti ini biasanya, bisa, ya. Kemudian di sini saya melalui kartu menggunakan chip, itu artinya ada khusus, ya. Nah, seperti memory card lah istilahnya, kartu memori, ya. Cuma di sini diibaratkan chip aja khusus untuk kartu kreditnya, sehingga kartu Anda tidak digesek tetapi dimasukkan dalam slot mesin JC, ya, supaya lebih aman dari praktik pencurian data atau scamming, itu bahasa orang programnya. Dalam praktik juga transaksi ini biasanya sering juga error ataupun salah PIN-nya bisa jadi, ataupun scamming yang terjadi di beberapa tempat pembayaran, ya. Di sini Bapak sampaikan khusus di anak kelas 12 BDP. Jadi Bapak harap hal-hal yang seperti itu sudah sering kamu lakukan di luar. Artinya ketika kamu punya uang, belajarlah menabung. Artinya di beberapa tempat yang bersifatnya lembaga pemerintah, artinya itu bisa aman, ya. Artinya juga bisa menunjang masa depan kamu nantinya. Nah, kemudian kamu juga belajar menggunakan transaksinya seperti apa, ya. Nah, di sini ada beberapa kalau error yang sering terjadi muncul di mesin edisinya. Ada beberapa penjelasan sedikit Bapak sampaikan di sini. Yang pertama ada salah satunya tampilan seperti ini. Nah, ini ada flash trade again, itu salah, error. Artinya disebabkan ini ada apa dan segala macamnya yang kerusakan tampilan seperti yang di sini, ya. Nah, kemudian
ada LAN idle error. Itu disebabkan karena apa? Ini itu ada penjelasan di sini. Nah, passwordnya, memperbaikinya sudah ada di sini semua Bapak sampaikan. Nah, kemudian ada reversal, itu artinya ada berapa transaksi kamu bisa terjadi masalah tapi sukses. Nah, cuma transaksi kamu tuh nggak berjalan bagus, artinya kadang-kadang ini dimanfaatkan orang perbankan bisa jadi, karena kebanyakan seperti ini yang udah Bapak alami. Jadi ketika menggunakannya sukses, cuma error di data mereka. Jadi artinya kita nggak tahu saldo kita berapa yang habis. Cuma kita bisa cek. Kita harus membuat catatan sendiri pastinya. Harus ingat tadi habis berapa kamu bayar di situ. Artinya kamu minta stroke manual. Nah, nanti kamu bisa konsultasikan, sampaikan ke pihak perbankan di mana kamu mengambil kartu ATM atau kartu kreditnya, ya. Ini ada beberapa gambar. Sekarang bisa menggunakan QR code, transaksinya udah lebih mudah. Ada beberapa gambar seperti di sini. Ini juga ada, ya. Ada BRI, Mandiri, kemudian ada BCA maupun yang lainnya, ya. Kemudian ada mesin edisi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada fixed line, itu artinya menggunakan line telepon atau telkom untuk biaya langganan atau pembayaran terkait telkom nantinya, ya. Kemudian ini ketentuan bisa kamu baca sendiri nantinya di sini berapa tarifnya, keuangannya berapa ya. Kalau kira nggak mampu ya jangan dilanjutin, kamu harus sampaikan ke mereka. Nah, kemudian GPS, yaitu biasanya edisinya itu tergantung pada sinyal seluler. Artinya GPS kamu ini tertangkap di mereka tuh gimana sih? Kartu ATM itu diibaratkan pencari sinyal. Kalau kamu nggak pernah paham seperti ini agak ribet juga ini masalahnya. Kartu ATM itu pernah kamu lihat kartu HP kamu? Nah, kalau lebih seperti itu modelnya. Jadi ketika HP kamu itu dimasukkan di HP, sinyalnya pasti ada nimbul atau muncul di layar HP kamu. Kartu ini, Telkomsel, sinyalnya seperti apa. Nah, kayak gitu modelnya. Kemudian yang nomor 3, GPS mobilnya juga dimanfaatkan untuk sinyal seluler. Artinya kartu itu ketika dia connect, nantinya akan terdetek di mesinnya. Sinyalnya berapa, ini pemiliknya, dari mana, asal usul dan segala macam itu akan ditanya semua di sini nanti. Maka itu nama kamu, akan tercantum beberapa transaksi hari ini, bulan ini akan nama kamu di situ transaksinya. Kemudian di saldonya kamu harus juga cek kamu berlangganan seperti itu mahal nggak. Nah, kemudian untuk lebih praktisnya biasanya di sini juga ada berapa dijelaskan juga mengenai seperti itu, ya. Pengecekannya seperti apa, ada berapa video nanti di set akhirnya itu di tampilan terakhirnya bisa kamu lihat di situ tutorial videonya, penyampaiannya, kegunaannya. Karena kita materi pada halaman 35 itu karena dia menggunakan BCA, maka Bapak juga menggunakan otomatis contohnya yang menggunakan BCA juga, ya. Kemudian berikutnya ada mesin edisi juga bekerja itu hampir seperti mesin ATM, itu sama, cuma bentuknya lebih mini aja, ya. Kalau udah kamu ngerti menggunakan ATM, ke mesinnya, cara transaksinya, ngambil uang dan segala macamnya itu kamu bisa mudah belajarnya juga. Nah, cuma bagi siswa-siswi yang belum punya, ini agak susah nih pastinya. Bapak juga ngajarin kamu dalam keadaan seperti ini juga agak ribet. Kecuali kamu punya ATM sendiri, datang, kita sama-sama belajar ke tempat tersebut ya juga boleh, ya. Artinya di sini bisa kamu baca nantinya. Bapak singkat aja di sini. Yang perlu kamu ingat, biaya tambahan sebesar 2,5 sampai 3%. Artinya juga lumayan nih, ya. Ini lumayan nih kalau untuk kamu transaksinya, ya. Nah, kemudian transaksi menggunakan mesin edisi juga dengan pihak perbankan atau yang berbeda dari yang kamu gunakan. Nah, namun biaya tambahan ini dibebankan pada toko merchantnya. Artinya ketika kamu belanja di Indomaretnya itu nanti yang akan dibebankan. Cuma kamu pemotongan harganya juga gede. Misalnya harga 7.000 bisa di 10.000 tuh nanti di Indomaret kamu belanja pakai kartu seperti ini, ATM-nya atau kartu kreditnya atau debit card biasanya. Nah, ini juga lumayan mahal, ya. Kemudian ada beberapa tata cara bertransaksi ya yang efisien, lebih efektif atau aman bahasanya kita sama-sama, ya. Itu yang pertama bisa kamu baca di sini. Semua pengguna perangkat teknologi selalu ada risiko, ya, termasuk ini. Itu juga sama, ya, termasuk HP. Terkadang nggak ada sinyal, ya.
transaksinya susah. Nah, ya. Ini ada beberapa tips atau cara bertransaksi lebih ibaratnya efisien atau efektif lah. Seperti mesin ATM yang pertama, transaksi jangan lupa tutup mesin ekstremisnya saat memasukkan PIN. Artinya kamu menggunakan, artinya nanti bisa ada terlihat ditutup kamu menggunakan PIN-nya ada berapa. Nanti ketika itu bisa orang pakai juga, bahaya ini. Itu bisa di copy atau disalin ke tempat lainnya, itu bisa. Ya. Kemudian perlu dicetak nominal uang pada mesin sebelum memasukkan PIN-nya. Ini harus, ya. Pastikan tidak kelebihan atau berlebih jumlahnya. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui bahwa saat memberikan kartu kepada petugas merchant, itu artinya kasirnya di situ atau petugasnya, ikuti petugas itu sampai dengan ke meja kasir. Artinya di sini sering terjadi kecolongan di nomor 3 ini nih. Nomor 3 dengan nomor 2 nih. Nah, di situ orang bisa menempatkan artinya ATM kita ataupun visa yang kita gunakan ataupun kartu kreditnya. Kemudian jangan panik, biasa aja ya, jangan terlalu heboh seperti itu. Nah, jika transaksi ditolak, artinya segera hubungi pihak perbankan dari penerbit kartunya, baik dia BRI, Mandiri, BCA ataupun yang lainnya. Artinya di sini kartu kamu kemungkinan bisa salah blokir atau saldonya habis, nomor 4 ini ya bisa jadi. Ataupun gangguan jaringan, mati listrik kah, atau jaringan sinyalnya kurang bagus, ya seperti itu. Kemudian nah, jangan lupa meminta kartu kembali setelah melakukan transaksi jika berhasil. Nah, artinya kamu jangan menyerahkan kartu itu aja langsung di situ. Nanti ini bisa menjadi salah satu scrammingnya juga bahaya di sini ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, hal-hal yang harus kamu ketahui dari mesin edisi ya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar, Visa, BNI, Mandiri, segala macamnya. Itu nih Bapak ambil contohnya BNI. Nah, ini ada transaksinya seperti ini. Artinya kamu punya Visa. Visa ini bisa digunakan untuk pembayaran pembelajaran beasiswa di luar negeri, itu juga bisa pakai Visa. Artinya kamu dibayar pemerintah, cuma uang itu harus ada. Kalau uangnya kosong ya, kamu nggak bisa di luar negeri lagi. Kamu akan dikembalikan ke tempat negara kamu berasal. Nah, ya. Berikutnya ada biaya yang dibebankan nasabah. Nah, ini berbeda-beda biasanya, tergantung nih ya. Dari 0 sampai 15 sampai 75% ya. Kemudian biasanya biaya 0,15% ini dibebankan ke transaksi perbankan. Ya. Kemudian yang sama atau on us, artinya sama, on us-nya sebesar 0,5% ini dibebankan ke transaksi perbankan yang berbeda atau off us, artinya begitu. Artinya transaksi yang berbeda ini nanti akan dikelola perbankan, berapa ketentuan yang harus kamu bayar. Artinya pembayaran ini nggak harus sama nih, nggak ada yang sama biasanya. Nah, khusus di pemerintah, contohnya nih, masyarakat ke pemerintah ataupun donasi sosial yang bersifat nirlaba, itu biasanya nggak dikenakan biaya atau tidak dikenakan biaya sama sekali, itu 0%. Kalau masyarakat itu 0% ya. Cuma kalau perusahaan PT ya, ini kena nih biasanya nih ya. Nah kemudian ada cara penggunaannya, gesek kartu kredit ke elektronik data koptur ya, itu artinya edisinya sama sekali tidak dikenakan biaya ketika kamu ke situ tuh enggak. Nah, rupanya ada pengecualian atau transaksi dengan kartu kredit. Nah, ini beda nih pasti ya. Penggunaan kartu kredit di mesin ini sama enggak sekali dikenakan biaya juga seperti itu ya. Dengan kata lain, adanya biaya cuma berlaku kalau transaksi menggunakan kartu debit ya. Nah, kemudian ada cara yang paling aman transaksi dengan mesin edisi. Hal-hal yang tidak kamu inginkan itu bisa terjadi saat bertransaksi di mesin ini atau di mesin tersebut ya. Kemudian agar transaksinya aman, dilakukan ada beberapa tips atau cara yang bisa kamu lakukan. Ini ya, kalau bahasa saya seperti ini agak gaul sedikit nih, biar kamu ngerti sedikit aja lah bahasa-bahasa yang gimana gitu ya. Kamu kan pastinya lebih pintar karena kamu pengalaman ibarat dengan teman itu lebih luas ya. Kemudian pastikan tidak ada orang yang melihat PIN tersebut. Kemudian kamu harus ingat juga beberapa elektronik data captor atau edisinya juga harus sesuai dengan identitas pemiliknya. Artinya identitas kamu disamakan dengan KTP kamu punya. Kemudian melihat nominal tagihan di sebelum PIN-nya itu dimasukkan dan dipastikan tidak ada kelebihan. Harus kamu cek dulu. Jangan kamu transaksinya langsung kamu pulang langsung kamu nggak tahu apa-apa. Nanti ketika hari besok kamu lihat ke uang saya habis. Nah, ini jadi masalah ya.
Artinya kamu harus melihat transaksi hari ini, jam ini, tanggal ini, dicek dulu siapa nerima, siapa yang mengeluarkan. Nah, kalau ada masalah kamu bisa komplain, datang ke perbankan atau ke tempat kamu buat transaksi tersebut. Kemudian jangan sampai kamu melupakan kembalian atau kartu miliknya kamu. Biasanya kebanyakan orang udah bayar lupa kartu ada. Maka kamu harus perhatikan di nomor 4 ini juga ya. Nah, ini ada berapa jika transaksi edisinya gagal. Ini udah kita sekilas sampaikan sedikit di sini tadi. Artinya kalau double sweep itu kelebihan mengaksesnya, angkanya lebih satu, kurang satu gitu misalnya ya dari PIN yang kamu punya. Kemudian disebabkan karena Bank Indonesia atau melarang dilakukan double sweep. Ya biasanya ini nggak boleh dilakukan. Ya berikutnya menurut Bank Indonesia, double sweep ini bisa berupa potensi terjadinya pencurian data. Artinya data kamu ini bisa diambil orang lain. Ya. Kemudian untuk ada beberapa transaksi penyebab gagalnya edisi ini, keliru masukkan PIN, adanya penggunaan sistem atau jaringan, ya, kerusakan pada pita pengetiknya, bisa jadi saldo atau limit yang kamu punya itu udah nggak cukup lagi seperti itu ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Artinya ini ada beberapa video atau gambar bisa kamu lihat cara transaksinya. Untuk menyalakan edisi BCA bisa dilakukan dengan menekan tombol hijau dari di awal pojok ya. kanan bawah. Nah, di transaksi yang terakhir tadi, nah ini. Perkenalkan, edisi Nah, di sini bisa BCA, kamu lihat tampilannya solusi di sini. pembayaran untuk semua transaksi. Nah, ini cara penggunaannya BCA karena transaksi di halaman buku 36 menggunakan BCA, jadi Bapak ambil sampelnya mesin debitnya itu menggunakan BCA. Selanjutnya, edisi BCA akan mulai mencari jaringan. Saat logo BCA nanti jangan lupa muncul di siswa layar, itu bisa melihat edisi BCA sekilas sudah siap pintas untuk penggunanya, digunakan. tombol yang sini seperti apa Ini adalah penggunaannya, tombol-tombol ya, yang digunakan seperti saat apa. transaksi dengan edisi BCA. Siswa bisa melihat Tombol fungsinya. hitam di sebelah Nah, kiri itu contohnya berfungsi untuk memilih tombolnya fungsi no. untuk apa? Sedangkan Seperti untuk yang ada memilih tertera di yes, bukunya kamu itu tekan halaman tombol hitam di 37 sebelah kanan. sampai halaman Tombol di bagian 38. tengah berfungsi Ya. sebagai navigasi untuk memilih menu yang ada di edisi BCA. Di sini mari kita Untuk simak sebentar, mengkonfirmasi ada beberapa pilihan, cuplikan tekan tombol enter yang videonya di berwarna sini. hijau di pojok Fungsinya kanan untuk apa? bawah. Ya. Untuk membatalkan pilihan, Cuman di sini nanti siswa-siswi ini tekan bisa mendengar tombol suara atau video yang yang berwarna disertakan merah di sini. di pojok Itu jelas kiri bawah. nantinya. Ya. Sedangkan tombol clear Di sini saya nggak tampilkan suaranya, nanti kalau suara ini berbunyi, jadi suara saya nggak tahu didengarnya Ada beberapa shortcut atau sama-sama function didengar yang seperti bisa tadi dikata dilakukan siswa-siswi di dengan anak menekan kelas 11 tombol nantinya. F. Seperti Nah, ini F0 tombol untuk apa? tes jaringan, Ada semua dan sini nih. F73 Cuma untuk cetak ulang kalau kurang stroke. jelas Bapak minta maaf Sedangkan ataupun untuk kurang menginput kata karakter bahasanya huruf, tekan kurang tombol pas, titik di ya, bawah Bapak minta angka maaf. 9. Pada Nah, nanti tampilan siswa-siswi itu layar, wajib bisa dulu terdapat nih ikon-ikon benda-benda yang seperti yang ini nih. menjelaskan status Registrasinya dari menggunakan mesin edisi debat namanya. BCA. Ada Seperti berapa ikon jenis baterai dari namanya itu sebagai ada 3, informasi jangan lupa. kapasitas baterai edisi BCA. Kemudian, ikon stop kontak akan tampak di kiri atas sebagai informasi bahwa edisi BCA ada dalam mode charging. Bapak sampaikan Icon juga ada beberapa telepon hal dan yang saya TV himbau berfungsi untuk bagi menunjukkan siswa-siswi jaringan yang sedang digunakan. Icon 3G dan operator belum sama sekali menunjukkan mengikuti operator prosesnya seluler yang digunakan e-learning dari oleh tanggal 16 edisi kemarin BCA. sampai sekarang di bulan Juli. Icon bar di Bapak kanan harapkan atas kamu bisa menunjukkan kekuatan datang ke sinyal sekolah, operator. temui Tanggal Bapak Ibu dan guru jam yang transaksi bersangkutan. terletak di bawah Kemudian nanti icon kamu bisa operator tanya seluler dan masalah 3G. soalnya dari apa, edisi ya, BCA, tanya sampai dengan solusi pembayaran proses untuk semua transaksi. kegiatannya selesai. Karena selama proses e-learning ini kita cukup susah juga untuk ketemunya ya. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk kesempatannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf. Kita sama-sama dalam proses belajar mengajar. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.